ketemu lagi hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Maret tahun 2021. Selamat datang di Bacaan Harian, bacaan umum untuk semua zodiak, ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. Hari Sabtu kita mulai dengan kartu dari Rumi. Tadi saya barusan mengacak dan mengambil satu kartu yang di tengah. The Impossible Made Possible. Ini kartunya banyak tapi sungguh ini sering keluar buat kita. Jadi artinya mungkin memang ini adalah periode di mana perubahan itu adalah tidak lagi mustahil gitu loh. Jadi artinya the impossible made possible itu adalah ketika semua itu dimungkinkan. Dan ini karena baru-baru ini saja, maka saya masih ingat bahwa yang namanya bumi itu sendiri ada air yang menguap dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat di penggambaran ini, buminya tuh nggak bulat, jadi sebenarnya ada yang diguncang tentu saja tidak hanya secara fisik, tetapi mungkin fondasi kita sedang diguncang. Kalau kemarin kita bicara tentang bagaimana kita menjadi firm untuk fondasi kita, barangkali saat ini ya, bukannya ingin menjadikannya kontradiksi, tetapi kita melihat bahwa ada sesuatu di kaki kita atau di fondasi kita yang kita pikir adalah sesuatu yang bisa kita andalkan, itu ternyata kita perlu untuk mengkaji lagi. Dan barangkali bukan berarti dia tidak cukup kuat, tapi justru lebih kuat dari yang kita bayangkan. Atau kalau kita melakukan sedikit modifikasi terhadap apapun kemampuan kita, tempat kita berpijak, sesuatu yang menopang kita buat modifikasi, ternyata dia menjadi jauh lebih kuat. Itu yang saya rasakan pada yang saya ambil dari pesan kartu ini. 3 kartu. Ya, di sini kayaknya sih memang pesan bahwa ada transformasi, ada yang perlu dimodifikasi, ada yang berubah, ada yang tidak sesuai dengan bayangan kita sebelumnya, itu menjadi lebih dominan informasinya pada hari ini karena dia juga berada di tengah. Tetapi kalau kita lihat bahwa walaupun ada perubahan, ada hal baru, ada informasi baru yang kita temukan, ada perubahan yang mungkin mengguncangkan fondasi kita, tetapi kita lihat kartu kiri dan kanan, keduanya adalah kartu yang positif. Jadi saya melihat karena di kanan itu adalah gambar kartu keberlimpahan, saya lebih melihatnya seperti menemukan harta karun, tanda petik. Jadi ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih berlimpah daripada yang kita bayangkan. Karena apa? Karena harta itu ternyata dimungkinkan karena kita sudah pernah menabung sesuatu di masa lalu. Gambar the clover-nya itu, ya. Jadi kayak kita menemukan harta karun yang sebenarnya itu adalah tabungan, tanda petik, masa lalu yang ternyata terus berkembang. Jadi kayak bunga di bank, tapi kan yang namanya bank kan bunganya nggak terlalu gede. Ini ada sesuatu yang kali lipatnya lebih tinggi, dan itu kita peroleh pada hari ini karena kita pernah menabung satu hal yang sangat baik di masa lalu. Magical, embrace the magic within all of your day to day experiences. Jadi kayaknya itu, jadi kita merasakan kayaknya ada magic gitu loh. Ada magic itu sesuatu yang kita tidak bayangkan sebelumnya. Nurturing universe, this card encompasses all aspects of being divinely nurtured and supported. Iya, karena sebenarnya kita itu didukung, kita tuh nggak pernah dibiarkan sendiri, kita selalu didukung. Revelation itu menemukan there are new beginnings ahead. Jadi kalau menurut saya, dengan mengetahui ada harta karun tersebut, ya, dan itu bisa dalam bentuk kemampuan kita, ya, tidak hanya materi, itu seperti kita punya modal baru. 3 kartu juga di sini, awakening your true self. Ya, pertama sebenarnya kita mampu mengakses kekayaan kita, potensi kita itu karena kita sudah menemukan kekayaan yang ada di dalam diri, walaupun yang pertama kita temukan hanya seperti permukaan es batu yang di air, yang di bawahnya tersembunyi kan, berada di bawah
air, karena es batu itu kan yang muncul cuman ujungnya, cuman sedikit kayaknya kecil, tapi sebenarnya di bawah dia besar. Tapi kita sudah menemukan bahwa itu termasuk salah satu kemampuan kita yang kita belum kenali seberapa besar. Nah, ini vacation, you need a break from routines and stressful situation. Kalau saya melihat dengan temuan ini, tadinya yang kita pikir kita harus bekerja keras setengah mati dan itu perjalanan masih jauh, tiba-tiba gapsnya menjadi kecil, kesenjangannya semakin kecil. Loh, kalau gini ternyata kita tinggal satu langkah lagi. Kita nggak, yang tadinya kita pikir masih 10 langkah, ternyata kita tinggal satu langkah lagi untuk ke tempat yang baru, new location, apapun makna dari new location tersebut. Ya, kalau saya lihat ending, perubahan, new location, temuan baru terhadap kemampuan itu sebenarnya adalah ketika bulan bertemu dengan South Node ini di Sagittarius, sehingga memungkinkan kita untuk berpikir, apalagi dia kan square dengan matahari, jadi kan sebenarnya dia diterangi perkara kemudian kita menemukan itu adalah sesuatu yang membuat kita shock ya, karena square itu nggak mudah kita terima, jadi kita pasti ada penolakannya gitu ya. Tapi ini sebenarnya memberi dampak yang positif karena T-square ya biasanya walaupun dia adalah gambar atau transit yang memberi tekanan tinggi, tapi ini membuka jalan untuk satu perubahan ke arah yang sama sekali berbeda. Dan kalau kita lihat bulan juga trine dengan Jupiter dan Merkurius, saya sudah cerita dari 3 hari yang lalu, berarti kan dia loncatnya nih, si Merkurius melewati Jupiter kan 2 hari yang lalu, itu kan big thing. Tapi hari ini masih conjunction ya, karena Jupiter sama Merkurius sama-sama masih kalau dibulatkan ada di 18 derajat, masih conjunction. Itu dua-duanya punya pengaruh yang besar terhadap kita ketika kita menyadari tentang, ternyata masa lalu saya itu menyiapkan saya untuk menjadi kuat di bidang ini, dan tiba-tiba semuanya menjadi masuk akal. Kenapa saya harus melewati semua perjalanan tersebut? Karena sebenarnya itu adalah persiapan kita menuju diri kita yang lebih kuat. Ya, saya mungkin mau mengambil contoh Nabi Yusuf ya. Teman-teman sudah tahu cerita banyak tentang Nabi Yusuf ketika dia berada di penjara. Ketika itu pun dia memilih untuk masuk penjara ya, daripada dia di luar dan mendapatkan tantangan yang sifatnya sosial. Di dalam penjara tersebut, jelas kalau orang mikir ngapain dia ada di situ, dan itu pilihannya dia sendiri. Itu ternyata periode ketika berada di situ dia membuat banyak sekali jejaring. Jadi kekuatannya dia datang dari di situ. Kemampuan dia untuk manajemen juga datangnya ada di situ. Jadi walaupun situasinya kayaknya buruk tanda petik, tapi sebenarnya kekuatannya Nabi Yusuf itu sedang dikumpulkan di situ, sehingga pada saatnya divine timing dia keluar, dia sudah pantas menjadi bendahara kerajaan. Just satu hal yang nggak mungkin kan, satu hal yang bagaimana mungkin seseorang yang kalau kita nggak melihat latar belakang lebih jauh dari situ, itu sekolahannya tanda petik kan bukan di tempat yang biasa, tetapi sebenarnya dia tetap sekolah, dia tetap belajar banyak di situ untuk menguatkan beliau supaya dia mampu menjadi seseorang yang mampu memimpin di dalam perekonomian, kesejahteraannya masyarakat banyak pada saat itu. Dan itu semua kan penuh dengan bimbingan. Jadi itu adalah salah satu contoh yang megah banget, tetapi menunjukkan bahwa kalau kita berada di tempat yang sepertinya tidak menguntungkan, itu sebenarnya adalah jalan kita menemukan semua ilmu, potensi, kemampuan, jejaring kerja yang akan kita bawa di periode berikutnya. Something like that. Oke. Well, hari ini sebenarnya tidak mudah ya kalau kita lihat kartu-kartunya.
Kita lihat aja dari tulisan yang di belakang sehingga kita melihat sebenarnya apa sih pesan yang ingin disampaikan. The unconsciousness, the shadow self, confusion, dream, intuition. Jadi sesuatu yang kita belum kenali dan situasinya seperti ini sekarang, kita masih, apa sih ini? Stable, caution. Iya, karena kita tidak mau berubah. Karena kita nggak mau berubah, situasinya mengajak kita untuk berubah. Tadi gambar peti mati di depan, ya, gambar bumi yang digoncang. What happens? Resikonya kita adalah takut. Karena kita sebenarnya tidak ingin perubahan tersebut. Advice-nya adalah slow progress. Iya, jadi jangan buru-buru untuk ingin segera mendapatkan situasi yang stabil lagi. Karena perfeksionisme itu justru membuat kita merasa kurang, padahal sebenarnya ini masih di dalam satu proses. Iya, jadi kita melihat situasi perubahan ini sebagai satu hal yang membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita merasa kita dalam masalah besar, kita merasa dalam musibah, tetapi sebenarnya ini adalah proses, masih berlangsung, dan sarannya adalah jangan cepat-cepat ingin berada di titik di mana kita udah stabil lagi. Ya, karena kembali lagi, semuanya adalah divine timing. Kalau saya tanya, semua titik yang sudah ditetapkan di garis hidup kita, bisa nggak sih kita nawar biar 1 detik? Jawabannya udah tahu kan? Iya, kita bisa nawar pakai doa, tapi kalau itu memang sudah ditetapkan, bisa nggak kita nawar? Nggak bisa kan? Semuanya sudah ditetapkan, tapi kita sementara menunggu yang titik tersebut, kita merasa sangat tidak nyaman. Jadi itu yang saya rasakan, rasanya kita kayak selalu dalam masalah dan kita mengembangkan kecemasan yang luar biasa sehingga kita butuh bantuan dari orang lain. Tapi kalau kita berusaha untuk memahami situasinya bahwa semua masih berproses, kita serahkan kembali, ya tadi juga muncul, kita serahkan kembali bahwa kita percaya kita selalu berada di tempat sebenarnya saya berada sekarang seharusnya, maka kita akan baik-baik saja. Give up your obsession with time. Exactly. Just relax and flow with the flow. Jadi memang hari ini adalah kalau kita belum sampai pada titik yang kita bayangkan, kita butuhkan, cobalah untuk tenang. Just relax and flow with time. Ya, lepaskan obsesi kita. Seharusnya ini begini, seharusnya begitu. Seharusnya katanya siapa gitu kan. Jadi kalau kita kembali yakin dan percaya bahwa divine timing itu gak pernah meleset 1 detik pun, maka kita akan percaya itu akan datang tepat pada waktunya. Oke, Wenita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.